Halo semua, dalam investasi pasar modal, salah satu bagian keterbukaan informasi daripada emiten itu adalah RUPS dan Public Expose. RUPS itu singkatannya Rapat Umum Pemegang Saham. Contoh di bawah ini adalah pemanggilan RUPS Bank BRI, kode sahamnya BBRI, yang akan mengadakan RUPS pada tanggal 13 Maret 2023. Nah, apa perbedaan antara Public Expose dengan RUPS? Dan kalau ada RUPS itu agenda-agenda apa yang mesti kita perhatikan? Ini contohnya ya, Bapak Ibu. Nah, RUPS itu ada dua macam. Ada RUPS tahunan, RUPS T, ya, yang biasanya beberapa saat setelah laporan keuangan dipublikasikan. Laporan keuangan BBRI itu mungkin keluarnya di bulan Februari. Jadi 1 bulan setelah dia RUPS itu, 1 bulan setelah laporan keuangan dia akan RUPS. Kemudian ada juga namanya RUPS LB, RUPS luar biasa, yang biasanya dilakukan di luar jadwal normal, bisa kapan saja, dan ada isu tertentu yang membutuhkan persetujuan daripada pemegang saham. Misalnya, penerbitan saham baru melalui right issue atau private placement, menerbitkan obligasi, menambah pinjaman dalam jumlah signifikan, gitu. Atau kalau untuk BUMN, seringnya itu adalah pergantian pengurus. Jadi pergantian direksi, pergantian komisaris, itu juga melalui yang namanya rapat umum pemegang saham luar biasa. Kecuali pergantiannya pas di tahunan ya. Kadang-kadang di tengah-tengah juga ada. Kan kita sudah lihat beberapa contoh kan. Misalnya ada direksi daripada salah satu perusahaan BUMN yang diminta untuk masuk kembali ke pemerintahan, menangani Dirjen Imigrasi. Nah, ketika dia mengundurkan diri dan direktur baru yang masuk itu melalui RUPSLB seperti itu. Nah, selain RUPS ada PUBEX ya. PUBEX itu Public Expose. Kalau di RUPS biasanya ada agendanya, kemudian pemegang saham voting, setuju, tidak setuju gitu ya. Kalau public expose ini lebih banyak menjelaskan tentang rencana bisnis ataupun manajemen perusahaan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan insight daripada perusahaan, ketemu dengan investor relations, ketemu dengan direktur, komisaris, atau petinggi-petinggi perusahaan, kesempatan Anda lebih besar kalau datang ke Pubex ini. Karena kalaupun Anda bertemu dengan direktur atau komisaris atau pemilik di RUPS, kesempatan ngobrolnya mungkin tidak banyak gitu ya. Jadi lebih banyak kesempatannya Anda bertemu pada saat public expose. Karena perkembangan daripada informasi teknologi, RUPS itu bisa hybrid online dengan offline. Ya. Begitu pula dengan Pubex. Jadi kalau dulu, sebenarnya sejak COVID deh, sejak COVID, RUPS yang biasanya dihadiri atau dikuasakan itu menjadi bisa dihadiri secara langsung, dikuasakan, ataupun dihadiri secara online seperti itu. Nah, cuman memang hanya melalui sistemnya akses ke SEI gitu ya. Nah, Pubex juga sama. Kalau dulu dia mungkin di hotel di mana, sekarang sudah canggih. Ada streaming YouTube, streaming Zoom, dan lain-lain. Nah, undangan untuk RUPS biasanya dikirimkan oleh KSCI, termasuk tata cara partisipasinya. Jadi, emitennya iklan di koran, kemudian si KSCI-nya itu juga meneruskan iklan tersebut kepada para pemegang saham. Nah, kalau Pubex ya agak beda. Pubex itu diiklankan di media massa. Kalau mau cek jadwalnya bisa datang ke websitenya IDX. Nah, apakah RUPS dan atau Pubex ini bisa berdampak, dan kalau berdampak positif atau negatif terhadap harga saham? Tergantung Bapak Ibu. Tergantung apa yang diumumkan dan tergantung juga ekspektasi investor seperti apa. Misalnya diumumkan, oh dividennya adalah X rupiah. Si investor mengekspektasikan dividennya, misalnya diumumkan dividen 100. Perkiraan investor cuma 80. Wah, itu good news. Harga sahamnya cenderung akan naik. Investor memperkirakan dividennya 80, ternyata dividennya cuma 20. Nah, harga sahamnya bisa jatuh. Jadi, salah satu yang diumumkan, yang ditunggu-tunggu itu adalah dividen. Apakah dividennya sama atau lebih besar dari periode sebelumnya? Dan kemudian bagaimana juga dengan kinerja perusahaan. Nah, kemudian salah satu hal yang mungkin juga berdampak positif ya,
bagi harga saham itu adalah apabila dalam RUPS ini diumumkan rencana untuk buyback. Jadi buyback itu artinya perusahaan dia mungkin memiliki kelebihan dana. Kelebihan dana ini mungkin dia tidak ada tempat untuk berinvestasi yang optimal. Jadi dia berpikir saya beli aja saham perusahaan sendiri. Dan memang pada saat itu harga sahamnya itu memang di bawah harga wajar menurut perusahaan. Atau kalau waktu COVID kemarin sebagai salah satu bentuk stabilisasi pasar. Walaupun kalau untuk stabilisasi tidak efektif banget sih. Dia mungkin menahan penurunan tapi tergantung juga begitu. Nah, jadi intinya sih kalau dia umumkan buyback, buyback ada macam-macam ya. Ada buyback yang dia umumkan nominalnya, umumnya seperti itu, dan berapa banyak saham yang dibeli, tapi itu nggak gitu efek. Yang berefek itu kalau dia umumkan buyback, nominal yang dikeluarkan, jumlah lembar saham yang bersedia dia beli, plus harga belinya berapa. Nah, kalau harga belinya itu lebih tinggi daripada harga pasar saat ini, biasanya efeknya itu secara psikologis itu positif. Kenapa? Karena orang melihat kayak oh itu bumpernya gitu. Jadi bottomnya di situ. Karena kalau turun lebih dari itu, si perusahaan akan beli banyak. Apalagi kalau nominal yang dia cadangkan itu cukup besar. Nah, tapi kalau misalkan harga yang dia tetapkan lebih tinggi, maksudnya jauh lebih rendah daripada harga pasar saat ini. Sorry, saya koreksi ya. Jadi misalnya harga pasar 1.000, dia tetapkan dia baru akan buyback kalau 800. Ya susah. Orang tahu wah harus drop 20% dulu baru dia beli. Sebaliknya kalau harga pasar 1.000, ditetapkan harga buyback sampai dengan 1.200, orang akan menganggap 1.200 itu level bottom yang baru. Tergantung nominal yang dia keluarkan. Nah, isu yang strategis, misalnya akuisisi, rencana untuk membeli suatu perusahaan, atau menjual suatu perusahaan, atau mengubah bisnisnya. Ya, ada juga kemarin perusahaan kelapa sawit berubah jadi perusahaan investasi. Kemudian rencana untuk menerbitkan obligasi, ya itu juga termasuk hal-hal yang mempengaruhi perusahaan. Kenapa? Karena dengan menerbitkan obligasi, struktur modalnya jadi berubah, hutangnya jadi berapa, modalnya jadi berapa, sehingga mempengaruhi mungkin pembagian dividen, beban perusahaan di masa mendatang. Nah, kalau Pubex, informasi-informasi seperti ini itu diumumkan pada agenda rapatnya. Sementara kalau Pubex itu baru diumumkan pas hari H. Ya, jadi kalau RUPS, agenda mau ngapain yang tadi saya sebutkan, sudah dari jauh-jauh hari. Nah, ini contoh, ini yang dari Bank BRI ya. Rapat umum dalam mata acara rapat sebagai berikut, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, bla bla bla. Nah, jadi direksi dan komisaris itu kayak walaupun kontraknya mungkin bisa 2, 3, 4, atau 5 tahun, tapi pertanggungjawabannya itu tahunan. Jadi mereka akan mempertanggungjawabkan kinerja daripada tahun sebelumnya, termasuk juga laporan-laporan manajemen dan sebagainya. Dan kemudian kalau diterima oleh pemegang saham, mereka itu membebaskan tanggung jawab. Makanya ada istilah pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau acquit the charge gitu ya, kepala direksi atas tindakan dan komisaris. Ya, jadi kadang-kadang kayak seperti serah terima lah gitu. Kalau karyawan kan pakai masa kerja, kalau direktur komisaris itu pakai kontrak. Jadi kontrak selesai bisa diperpanjang, bisa juga enggak. Nah, kemudian yang kedua itu penetapan laba bersih tahun 2022. Jadi laporan keuangan yang dipublikasikan itu ditetapkan mau dipakai untuk apa. Apakah semuanya direinvestasikan, apakah dibagikan sebagai dividen, kalau sebagai dividen itu berapa banyak. Ya, penetapan remunerasi. Biasanya penetapan remunerasi ini ada komite remunerasinya lagi. Penunjukan KAP untuk audit tahun yang sedang berjalan ya. Kemudian poin-poin lainnya ya. Biasanya 1 sampai 4 ini agenda wajib Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3, dan 4 itu adalah agenda wajib yang semua emiten biasanya isinya ini. Nah, di atas 4 itu baru yang lain-lain ya. Kalau ini misalnya rencana resolusi pengkinian rencana aksi perseroan, laporan realisasi penawaran umum berkelanjutan. Jadi kalau dia menerbitkan obligasi, mata acara rapatnya seperti ini. Persetujuan pembelian kembali, dikeluarkan buyback, pengalihan buyback. Jadi kalau dia pernah buyback bagaimana, dan kalau ada pas perubahan susunan pengurus seperti apa.
Nah, kalau misalkan untuk investor minoritas, ya, kalau kita cuma pengen belajar lebih mendalam tentang perusahaan, mungkin ikut RUPS itu agak boring ya. Ya, cuma mata acara pertama, apakah setuju atau tidak setuju? Oke. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan voting. Sah, sah, dah. Mata acara kedua, ini tetapkan sekian. Apakah ada pertanyaan? Setuju, setuju, sah, sah, tidak setuju. Jadi nanti dihitung. Ya, ya kalau belum pernah ikut coba aja. Tapi kalau sudah ikut beberapa kali mungkin tidak terlalu menarik juga gitu. Kecuali ada hal serius yang dibicarakan gitu ya. Dan ada apa dissenting opinion dalam artian perbedaan pendapat. Tapi biasanya sih mata acara ini sudah disetujui oleh pemegang saham mayoritas. Dan untuk investor minoritas datang nggak datang sih nggak banyak bedanya gitu ya. Nah, kalau Pubex agak beda ya. Pubex itu mungkin untuk pertanyaan mengenai rencana bisnis dan lain-lain lebih banyak. Kebetulan saya bekerja di Panin Asset Management, walaupun Panin Asset Management bukan perusahaan publik, induk kami Panin Sekuritas itu perusahaan publik. Pada saat dia Pubex itu pertanyaan mengenai Panin Asset Management juga ada. Ya, jadi memang dalam kesempatan itu biasanya tanya jawabnya itu ada seperti itu. Uh, nah, kalau yang mungkin cita-cita suatu saat punya PT gitu ya, punya perusahaan sendiri, sesekali perlu merasakan suasana RUPS. Karena kalau perusahaan itu setiap tahun harus ada semacam rules-nya begitu. Nah, tapi kalau mau tahu dividennya berapa, kan kalau sebagai investor pasar modal, yang ditunggu-tunggu itu salah satunya ya bagi dividen. Apalagi kalau kita belinya sudah harganya agak agak jauh, udah bertahun-tahun sehingga dividennya makin gulung gitu. Nah, RUPS itu adalah forumnya, apalagi yang tadi di mata acara rapat kedua, penetapan laba bersih 2022. Nah, itu nanti ditetapkan mau dibagi kapan, nominalnya berapa, per sahamnya berapa. Nah, setelah diumumkan di dividen, ya tergantung nih kalau perusahaan yang banyak di cover sama media massa, dia ngomong di situ langsung jadi berita. Tapi kalau misalnya di luar Big Four Bank itu ya, perusahaan-perusahaan yang lain, kadang-kadang ada jeda 1-2 hari gitu. Jadi ibaratnya kamu sudah dengar, oh di rapat mereka mau bagi dividen sekian, ternyata dividen yieldnya cukup tinggi gitu ya, bisa jadi berita positif untuk market, belum jadi berita Anda sudah beli dulu misalnya. Bisa juga kalau Bapak Ibu yang mau mencoba momentum seperti itu bisa datang. Ya, tapi sekali lagi kalau perusahaannya besar, di cover oleh banyak analis, di cover oleh banyak wartawan, itu lagi lagi tengah-tengah rapat saja hasil rapatnya sudah keluar. Jadi mungkin kesempatan untuk mendapatkan arbitrase, arbitrase itu kayak beritanya belum resmi, saya sudah tahu duluan. Nah, itu mungkin tidak banyak. Ya. Nah, dividen dalam kondisi normal itu terus terang bukanlah suatu berita yang mampu mengangkat harga saham. Lebih seringnya malah negatif. Jadi misalnya kalau harga saham 10.000, bagi dividennya 300, misalnya cum date-nya tanggal 1, ex date-nya tanggal 2, nanti di tanggal 2 itu harga sahamnya akan turun senilai 300. Jadi kayak kalau kita beli tanggal 1, ya sama aja dapat dividen 300, tapi besoknya turun 300 gitu. Nah, tapi untuk 2022 ini, 2023, menggunakan laporan keuangan 2022, menurut saya ada hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita melihat laba bersih perbankan yang besar, laba bersih daripada sektor otomotif seperti Astra gitu ya, laba bersih juga dari sektor energi, itu mengalami peningkatan yang luar biasa ya, dengan alasan yang berbeda-beda. Kalau bank karena efisiensi biaya biaya bunga, apa pencadangan yang tidak yang dikira macet ternyata tidak. Kemudian kalau energi ya kenaikan harga komoditasnya juga terjadi di kelapa sawit, dan pemulihan ekonomi juga membuat konsumsi seperti otomotif juga tumbuh baik gitu. Nah, jadi alasannya berbeda-beda, tapi kenaikan labanya itu di atas normal, jadi lebih dari 20%. Kalau saya nggak salah, Warren Buffett itu good company itu konsisten 15% selama beberapa dekade. Nah, kalau yang tahun 2022 ini pertumbuhannya jauh di atas itu. Ya. Jadi kalau dulu misalnya dividen yieldnya cuma 2-3%, dengan laba yang tumbuh puluhan ratusan persen, bukan tidak mungkin dividen yieldnya bisa 5-6% bahkan lebih. Bahkan beberapa perusahaan energi bisa di atas 10%.
Nah, kalau misalnya dia punya dividen yield di atas 5%, di mana BI rate saat ini mungkin 5,75% ya, deposito kan nggak sampai segitu. Deposito mungkin 4%-an sudah mentok. Nah, itu bisa menjadi sentimen positif bagi harga saham. Kenapa? Karena kalau harga saham blue chip ya, seperti BRI, BCA, Bank Mandiri, katakan dividen yield-nya di atas 5% ya, seandainya. Kemudian besoknya turun 5%, yang akan serok di bawah itu banyak sekali. Jadi belum tentu harganya akan turun sebesar 5% sama dengan dividennya. Kalau cuma 2-3% sih itu sangat normal ya. Mungkin dia bagi, besoknya juga turun. Tapi yang mau beli juga ogah gitu. Karena ya antara dividen sama penurunan harganya sama aja. Tapi kalau dia 5, 6, bahkan 10%, ceritanya agak beda. Karena bisa saja ya, kalaupun harganya turun tidak sebesar dividen. Bahkan mungkin harganya menjadi lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena normalnya cuma 2-3%. Sekarang kita ngomong 5-6, walaupun depositonya atau BI rate-nya sekarang lebih tinggi, tapi masih ada yang di atas 10% seperti itu. Ya. Nah, jadi saya melihat kelihatannya dividen 2023 menggunakan laporan keuangan 2022 ini bisa jadi good news. Nah, mudah-mudahan bisa mengangkat IHSG menembus batasan 7.000 yang kelihatannya sudah bertahan cukup lama nih dari Januari sampai Maret ini. Ini ada sedikit meme gitu ya. IHSG ya karena inflasi US di atas ekspektasi, suku bunga mungkin baru turun 2024, puncaknya nggak tahu berapa, PHK di mana-mana di US ya. Laporan keuangan baru buat dia melirik, tapi belum naik. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pembagian dividen, IHSG-nya bisa mengalami kenaikan. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.